dan pelajar berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur berbudaya, siswa-siswi yang kompeten dan mandiri. Sekolah yang indah dan asri, dengan pendidik berkualitas profesional, bekali siswa untuk berwirausaha dan kreatif berdaya saing global. Jayalah SMK Negeri 1 Selong, terus maju cetak generasi berkarakter. Raihlah cita untuk membangun negeri, majulah sekolahku. Jayalah SMK-ku. SMK Negeri 1 Selong mewujudkan pelajar berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur berbudaya, siswa-siswi yang kompeten dan mandiri. Sekolah yang indah dan asri, dengan pendidik berkualitas profesional, bekali siswa untuk berwirausaha dan kreatif berdaya saing global. Jayalah SMK Negeri 1 Selong, terus maju cetak generasi berkarakter. Raihlah cita untuk membangun negeri, majulah sekolahku. Jayalah SMK Negeri 1 Selong, terus maju cetak generasi berkarakter. Raihlah cita untuk membangun negeri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faisal ya ini ya? Iya. Tahu nggak ibu panggil hari ini? Kenapa ke ruangan ibu? Tidak, Bu. Tidak tahu. Pak Faisal tadi pagi datang ke sekolah jam berapa? Jam 7 lebih, Lebih berapa? sekitar lebih 5, kurang lebih 5. Lebih 5 menit ya. Faisal tahu nggak peraturannya di sekolah ini datang ke sekolah jam berapa? Tahu, Bu. Jam berapa? Jam 7 tepat, Jam 7, maksimal jam 7 maksimal 7 tepat. ya. Berarti kalau Faisal tuh sampai di sekolah jam 07 lebih 5 menit nih tadi nih. Iya, Berarti artinya apa? saya terlambat. Oh, terlambat ya. Beberapa waktu lalu saya juga pernah lihat kamu, betul nggak? Iya, Ya. Oke. Nah, terkait dengan hal itu ya, sebenarnya untuk apa ya, Faisal mungkin di dalam apa ya, kehadiran di sekolah ya, sesuatu apa ya, ketidakdisiplinan ya berarti nih. iya, Berarti saja itu bisa terjadi dan sebenarnya itu juga ada proses di dalamnya. Tentunya kan apa ya, kita itu mungkin ya tidak selalu akan menjadi manusia yang sempurna. Iya. Artinya mungkin kita pernah melakukan kesalahan, namun bagaimana kita itu diberi kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan itu. iya. Ya, Faisal yakin nggak mampu menyelesaikan permasalahan itu? Siap, yakin. Ya, berarti Faisal sebenarnya mampu menyelesaikan keluar dari permasalahan ini, karena yang ibu sudah lihat beberapa kali. Iya. Itu Faisal terlambat, bener nggak itu? Iya. Nah, untuk itu sebenarnya ibu pengen tahu sebenarnya yang menjadi alasan kamu itu terlambat untuk hari ini itu kenapa? Tadi motornya mogok. Mogok di mana? Itu mesinnya kepanasan. Mesinnya kemanasan? Oke. Dari rumah sampai sekolah berapa menit? 30 menit. 30 Setengah menit. jam. Iya. Setengah jam. Iya. Mungkin sebelumnya pernah nggak itu kayak kasus seperti itu yang apa itu mobil apa sepedanya itu mogok, mungkin kendalanya itu sama-sama terus itu loh,
Pernah enggak sebelumnya? Belum. Belum, baru hari ini. Baru hari. Nah, yang kapan itu terlambat kenapa? Pas itu kesiangan Bu saya bangun. Bangunnya kesiangan. Iya. Nah, tidurnya jam berapa? Saya kalau tidur jam 12 lebih. Nah. 12 ke atas. Ya itu. Ya udah, berarti udah terlalu malam. Ya ngapa kok sampai jam 12 itu? Nggih, kebiasaan toh Bu. Nah, berarti untuk hari ini tuh karena apa tadi mogok nggih? Iya. Kemudian berarti dengan seperti itu yang Faisal sampaikan. Sekarang kira-kira menurut Faisal itu ada apa ya, langkah selanjutnya dari kamu seperti apa? Usaha kamu untuk agar tidak terlambat sampai di sekolah dengan keadaan seperti itu. Sebelum berangkat sekolah harus cek motor dulu. Cek motor dulu. Itu selain itu? Selain itu bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi. Kamu yakin mampu melakukan itu? Insya Allah yakin. Yakin. Ya. Berarti dengan keyakinan kamu itu, kamu berusaha untuk bangun lebih awal, kemudian menyiapkan kondisi sepeda gitu nih. Iya. Kemudian juga dengan begitu kan berangkatnya lebih awal kan itu nih, karena bangun itu jadi berangkatnya lebih awal sehingga sampai di sini itu diperkirakan kira-kira butuh waktu ada berapa menit dari rumah ke sekolah? Sekitar 30 menit. 30 menit nih ya, berarti diperkirakan berarti sebelum 30 menit itu kamu sudah harus berangkat dari rumah sehingga sampai sini tidak terlambat lagi. Iya. Ya, itu nih Faisal nih. Iya. Dengan keyakinan kamu itu tentunya nanti ibu berharap tidak akan melihat Faisal terlambat lagi. Iya. Sanggup enggak Faisal? Sanggup. Ya. Tunggu nanti yang hari berikutnya tidak terlambat lagi. Ya. Apa tadi yang langkah kamu? Coba diulangi tadi. Yang pertama apa? Yang pertama sebelum berangkat sekolah mengecek keadaan motor. Ya, terus. Yang kedua bangun lebih awal, lebih pagi. Ya, itu nih berarti nih. Ya. Kemudian berangkatnya berarti lebih awal nih. Ya. Ya, diperkirakan 30 menit sudah sampai di sekolah. Nah, gitu. Terima kasih untuk langkah yang mungkin rencana kamu lakukan itu tinggal dilaksanakan sehingga untuk hari-hari berikutnya tidak terlambat. Iya. Bismillah ya, berusaha ya untuk tinggi. Terima kasih Faisal untuk komunikasinya hari ini. Kemudian sehingga selanjutnya kamu bisa menjadi pribadi yang seperti apa yang kamu inginkan. Karena saya tidak ingin terlambat bisa. Itu nggih. Iya. Terima kasih untuk Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak SMK Desa yang kami hormati Ibu Dwi Hastuti selaku Wakapolri SMK Desa dan yang kami hormati Bapak Ibu guru semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kalau salawat serta salam, marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita tunggu sebagai di yaumul akhir nanti. Baik Bapak
sini saya telah membawa acara, perkenankan untuk membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Acara yang kedua yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK Negeri 1 Solo. Acara yang ketiga itu adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara yang keempat yaitu acara inti sharing pemahaman budaya positif dan praktik baik aksi nyata. Acara kelima lain-lain, dan acara yang keenam itu adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan pada hari ini supaya memperoleh kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan rasa bangga kita terhadap negara kita dan SMK Negeri 1 Solo, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars SMK. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri sejenak. Indonesia
kesibukan kita masing-masing banyak, sehingga mari kita luangkan waktu sejenak untuk saling berbagi praktek baik. Untuk kali ini akan berbagi praktek baik adalah Bu Dwi Hastuti dan Bu Wahyu. Besok lagi siapa mau atau tidak aktif kan cuma sehingga pada kesempatan kali ini terima kasih pada Bu Dwi dan Bu Wahyu yang telah nanti akan mempraktikkan atau akan melaksanakan membagi kepada kita tentang praktek baik, sharing nih pemahaman tentang budaya positif dan praktek baik aksi nyata. Monggo, kebetulan beliau berdua memang baru melaksanakan pendidikan atau program guru penggerak nih. Jadi tidak menutup kemungkinan monggo Bapak Ibu yang lain bisa mengikuti. Nanti kalau dibuka lagi pendaftaran semakin banyak di suatu satuan pendidikan guru penggeraknya, sekolah itu semakin banyak yang menggerakkan, semakin maju, semakin maju. Nah, yang sudah ada di sini yang sudah lulus baru satu Bu Riana, kemudian nanti akan insya Allah disusul Bu Wahyu dan Bu Dwi Has. Jadi besok ada lagi, semakin banyak semakin baik. Monggo Bapak Ibu yang lainnya segera menyusul saja melaksanakan berbagi praktik baik penjaringan dalam hal pembelajaran, karena sekolah atau satuan pendidikan itu merupakan pusat kegiatan pembelajaran. Maka monggo penjaringan apapun itu kita bagikan jadi suatu ilmu itu kalau dibagikan semakin baik. Selain penjaringan mendapatkan pahala, ilmu yang bermanfaat itu amal jariah juga, ilmu itu tidak akan berkurang. Jadi semakin dibagi semakin banyak, semakin meningkat ilmunya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya lagi terima kasih Bu Dwi dan Bu Wahyu, dan juga terima kasih Bapak Ibu semuanya yang bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Ya tidak minimal 1 jam 1 orang ya, berarti paling tidak 2 jam ke depan kita akan Ini nanti ada syarat yaitu dalam penerbitan sertifikat itu minimal kegiatan itu adalah 2 jam. Makanya kenapa kami bagi antara saya dengan Bu Dwi Has, di mana sebenarnya materinya adalah sama, tapi insya Allah nanti dalam penampilan dan pembawanya pun akan kami usahakan untuk dibedakan. Ini Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki materi inti yang akan disampaikan. Yang pertama kalinya yaitu adalah seri pemahaman budaya positif dan praktik baik aksi nyata. Yang pertama dibawakan atau disampaikan oleh Ibu Dwi Hastuti, Sarjana Pendidikan selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Kepada beliau Ibu Dwi Hastuti, waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu guru yang telah hadir dalam pekan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif yang akan saya sampaikan. Terkait beberapa materi yang sudah saya pahami atau pengalaman saya selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, ada beberapa poin terkait dengan budaya positif, yaitu yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah terkait dengan motivasi belajar, penghargaan dan hukuman, kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas, kemudian berikutnya lagi adalah kontrol Bapak Ibu guru, posisi kontrol, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, terkait dengan yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, di sini disampaikan bahwa seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini nanti sebenarnya apa yang menjadi penekanan di situ, bahwa perubahan paradigma ya dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita itu mengontrol seseorang ya? Sebenarnya begini Bapak Ibu,
apakah kita itu bisa mengontrol seseorang ya, sebagai mungkin apa ya istilahnya filosofi juga. Coba dari Bapak Ibu ya bisa sekian detik misalkan memejamkan mata. Coba Bapak Ibu mungkin silakan Bapak Ibu saya kasih kesempatan memejamkan mata sekitar mungkin 1 menit atau mungkin sebelumnya. Bayangkan ya, coba bayangkan di tangan Bapak Ibu ya, bayangkan di tangan Bapak Ibu ini mengepal yang di dalamnya ini ada barang yang sangat berharga sekali buat Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kalau ada orang lain ya saat memegang kepalan tangan Bapak Ibu dan berusaha untuk membuka dan mengambil barang itu? Coba, apakah nanti apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu? Coba bayangkan barang itu sangat berharga sekali, namun ada orang lain yang ingin memiliki. Apakah Bapak Ibu nanti mau melepaskan atau mempertahankan barang itu? Cukup, saya kira mungkin di antara Bapak Ibu, sinten yang mungkin berkenan menyampaikan apa yang dirasakan Bapak Ibu? Ingin mempertahankan barang yang ada. Terus awal-awal suasananya tenang. Kedua ingin mempertahankan yang dimiliki. Mungkin Bapak Ibu yang lain, mungkin Pak Arifin. Berpikir bagaimana mempertahankan karena benda yang saya pegang ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga bagaimana saya mempertahankan untuk tidak diambil orang lain. Kalau saya saat tadi menjalankan mata itu namanya memang terasa tenang gitu ya, kayak kemudian ada sesuatu barang yang saya pegang memang itu harus saya pertahankan betul. Kita terima kasih Bapak Ibu. Sama seperti panjenengan, tentunya saya juga akan perasaan yang sama jadi bagaimana mempertahankan barang yang sangat berharga buat diri saya. Nah di sini yang di poin ya dari yang saya sampaikan di sini bahwa bisakah kita mengontrol seseorang, di poin yang ketiga di sini adalah hanya mungkin kita mengontrol diri kita sendiri. Nah itu terkait dengan stimulus respon dari teori kontrol. Pada intinya adalah di situ. Kemudian terkait yang kedua materi itu adalah disiplin. Disiplin bahwa Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, maka penguasa lain akan mendisiplinkan kita, diri kita. Jadi intinya ya kalau saya ambil maknai bahwa memang yang bisa mendisiplinkan kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak mampu diri sendiri, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Itu filosofinya dari KHD. Selanjutnya terkait dengan disiplin positifnya. Disiplin positif ya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian di sini tertuliskan bahwa menanamkan motivasi yang ketiga. Nah, motivasi yang seperti motivasi perilaku manusia. Ya. Menurut Diani Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk percaya. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini ya dari mungkin pengalaman juga beberapa siswa
itu juga Bapak memang kecenderungan itu masih yang poin pertama. Namun bagaimana kita semua Bapak Ibu guru bisa menuntun ya anak-anak itu memunculkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka diri sendiri. Dan ternyata pengalaman saya sendiri ya terkait dengan yang motivasi ketiga, kalau kita memang sudah meraih itu semua, kita sudah mendapatkan itu semua, kita akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Karena motivasi dari diri kita sendiri, sehingga dalam melaksanakannya itu pun juga tidak akan merasa terbebani. Nikmatnya itu luar biasa kalau kita bisa mendapatkan motivasi yang ketiga. Seperti itu perilaku motivasi perilaku manusia. Kemudian juga, nah selanjutnya terkait dengan motivasi tadi, bahwa yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sehingga di sini ada teori selanjutnya terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Bahwa di sini disampaikan bahwa, coba Bapak Ibu mungkin bisa setelah dibaca mungkin. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Eva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Eva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Eva menertawakan Eva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Eva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Eva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Yang menjadi pertanyaannya, yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Eva? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Eva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu menurut panjenengan? Apakah setuju dengan tindakan Pak Seno yang mungkin membiarkan anak itu mentertawakan Eva? Tidak ya? Ya. Mengapa? Membikin malu. Ya, betul, membikin malu. Karena malah justru takut. Takut ya. Ya. Oke. Mungkin ya juga seperti itu kan perlu, sehingga mungkin di dalam pembinaannya harus seperti itu ya, berarti ya, karena mungkin ada dampak psikis terhadap anak tadi gitu ya. Kemudian apa yang sudah dilakukan Pak Seno itu merupakan hukuman atau konsekuensi menurut panjenengan? Hukuman ya? Oh iya, saya dengar. Itu merupakan satu hukuman. Nah, sehingga nanti terkait dengan ini ya, pemantik ini, coba kita lihat ya, teori yang tersampaikan di materi hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, berarti betul yang tersampaikan di awal tadi. Berarti sikap Pak Seno berarti tidak dibenarkan, karena ternyata dampaknya bagi siswa tadi adalah yaitu psikis ya, anak menjadi malu ya. Sehingga mungkin hal itu perlu menjadi pembenahan untuk selanjutnya, sehingga biar tidak dampak jangka pendek atau jangka panjang terhadap anak gitu. Kemudian, ada beberapa permasalahan di sini ya terkait dengan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa hukuman tadi sifatnya tidak terencana atau secara tiba-tiba. Anak tidak dilibatkan, hanya satu arah
dari Bapak Ibu guru. Nah, kemudian di sini juga ada permasalahan ya. Mungkin Bapak Ibu guru nanti bisa menjawab termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, yang betul hukuman. Hukuman. Ya, hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa variasi? Yang ketiga. Konsekuensi, oke, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, itu ya. Betul. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman, betul. Ya, terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa yang terakhir? Konsekuensi hukuman. Nah, karena dampaknya luar biasa itu. 1 hari bertelanjang tidak pakai sepatu, pakai Nah, seperti itu karena sehingga hal seperti itu lagi mungkin kedepannya bisa mungkin menjadi evaluasi refleksi bersama. Oke, kemudian hukuman dan penghargaan. Tadi hukuman sama kan tadi sifatnya tiba-tiba, tidak terencana, satu arah gitu. Nah, ini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Yang seperti apa itu? Nah, bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dihukum oleh penghargaan maksudnya bagaimana? Bahwa seseorang itu itu mengerjakan sesuatu karena diiming-imingi dengan mungkin hadiah, mungkin dengan penghargaan. Kenapa itu merupakan satu hukuman? Ya karena akan mematahkan kreativitas mungkin orang itu juga akan istilahnya mungkin anak itu akan merasa kecewa seandainya itu akhirnya tidak mendapatkannya. Oke, mungkin seperti itu secara garis besarnya. Lanjut, dampaknya juga luar biasa Bapak Ibu ya. Dihukum oleh penghargaan bisa pengaruhnya jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian juga penghargaan juga tidak menjadi efektif karena juga tadi kenapa tidak efektif? Ternyata yang akan mengurangi seperti ini ya. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet mengurangkan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil ya. Motivasi yang datangnya dari luar atau motivasi ekstrinsik gitu ya, itu tingkat keberhasilannya memang mungkin jauh dari harapan. Berbeda kalau motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Ini tadi ada 3 motivasi itu ya. Nomor 1 dan nomor 2 itu yang ekstrinsik, yang ketiga itu adalah yang intrinsik dari dalam diri sendiri. Kalau motivasi itu dari dalam diri sendiri, saya yakin tuh keberhasilannya itu akan mungkin bisa kita targetkan. Lanjut kemudian terkait dengan di saat perilaku seseorang, di saat melakukan suatu kegiatan, suatu pekerjaan, saat anak-anak juga ini pengalaman berapa ya anak melakukan indisipliner ya, perilaku-perilaku yang telah dilakukan itu pasti ada alasannya. Kenapa sampai melakukan itu? Nah, di sini adalah kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, kemudian yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Jadi alasan seseorang untuk melakukan suatu tindakan pasti memiliki alasan, memiliki
kebutuhan dasar. Lanjut, kemudian, oke, di sini ada ada permasalahan ya. Tadi kan ada 5 ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini apa? Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebutuhannya apa dari 5 tadi? Apakah kesenangan, kebanggaan, kemudian rasa sayang, kemudian tadi untuk hidup dan yang lainnya. Poin yang pertama apa Bapak Ibu? Biar bisa jalan-jalan sama teman-temanku. Ada cluenya sama teman-temanku. Berarti sama teman-temanku berarti rasa diterima. Cluenya adalah bisa sama teman-teman. Nah, itu berarti teman-teman bisa menerima. Oke. Kemudian yang kedua, aku merasa bangga dan keren. Bangga dan keren. Penguasaan, dia harus variatif penguasaan. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan, oke betul. Kemudian yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Apa? Menyetir mobil itu seru. Penguasaan, kesenangan, rasa diterima, bertahan hidup. Menyetir mobil itu seru. Berarti ada kepuasan tersendiri. Berarti ada penguasaan di situ di dalamnya, gitu. Gitu, jadi pastinya seorang yang melakukan suatu kegiatan pasti ada alasannya. Alasannya adalah tadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi 5. Oke, lanjut. Kemudian posisi kontrol restitusi. Oke. Di sini Bapak Ibu bahwa posisi kontrol restitusi itu yang seperti apa? Di sini dijelaskan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini saat ada peserta didik mungkin melakukan indisipliner, maka kita harus bagaimana sebenarnya? Ya, kita mengarahkan anak itu itu untuk menciptakan kondisi murid tersebut agar memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke kelompoknya dengan apa? Karakter yang lebih baik. Nah, kemudian dalam hal ini Bapak Ibu guru dalam posisi seperti apa? Yaitu posisi 5 kontrol dari Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai seorang manajer. Kemudian dalam hal seperti apa Bapak Ibu guru dikatakan sebagai penghukum? Nah, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti kasusnya tadi, Pak Seno tadi, itu bisa verbal juga ada kata seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah juga. Di sini seperti apa yang membuat rasa bersalah? Bahwa pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya saat kita itu bicara sama anak, kata-kata yang keluar itu apa? Yang tersampaikan apa? Mungkin dengan nada yang rendah, ya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, mungkin seperti itu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kepada kamu lagi? Mungkin sudah beberapa kali sehingga muncul kata-kata seperti itu. Oke. Nah, ini yang temannya sudah mendekati, ya ini bisa, ya pendekatan personal kepada anak. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, jadi melalui pendekatan, seperti itu ya. Kemudian sebagai temannya sudah sedikit lebih baik dari yang juga di sebelumnya tadi. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Sudah ada peraturan, saat anak itu melakukan kesalahan berarti ada konsekuensi.
Sehingga kita dapat memisahkan antara hubungan pribadi kita dengan murid, kan sudah dasar, aturannya ada, konsekuensinya ada, begitu. Nah ini yang terakhir ini yang bagaimana kita bisa mendapatkan yang posisi yang terakhir, posisi manajer. Nah, untuk posisi manajer, yaitu posisi terakhir, manajer adalah murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid sebagai mana memperbaiki kesalahan yang ada, ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Jadi kalau manajer ini arah-arahnya ini sudah jelas. Ya, saat anak-anak itu salah tidak langsung itu disalahkan. Namun bagaimana kita menuntun, ya, menuntun anak-anak itu. Ya. Mulai dari apa? Mulai dari menstabilkan kondisi anak, kemudian memvalidasi anak. Kenapa bisa melakukan seperti itu? Kemudian yang berikutnya adalah dengan memberikan keyakinan kepada anak bahwa ada mungkin setelah dari kesalahan itu bisa memperbaiki, ya, kesalahan yang ada untuk bisa lebih baik, memiliki karakter yang lebih baik dan kembali kepada teman-teman yang lain dengan karakter yang lebih baik pula. Dalam hal ini Bapak Ibu terkait dengan posisi 5 control manager di sini, ya, itu tadi mungkin tahapannya. Jadi ada tahapan-tahapan tersendiri di dalam kita memanage, ya, memanage terhadap apa yang perlu kita sikapi secara bijak, ya, terhadap mungkin kendala-kendala yang ada. Nah, kemudian juga materi selanjutnya terkait dengan keyakinan kelas nih, bahwa intinya dari keyakinan kelas itu adalah melakukan sesuatu, ya, yang bisa kita kerjakan, ya, yang kita inginkan tanpa ada paksaan juga dari orang lain di sini. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dalam hal ini murid-murid dilibatkan, ya. Jadi intinya adalah seperti itu. Keyakinan kelas berarti, ya, tergerak, ya, karena keinginannya sendiri, melakukan sesuatu karena keinginan sendiri. Kemudian yang menjadi poin-poin di dalam keyakinan kelas di sini adalah di sini kriterianya. Ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturannya tidak boleh memakai sepatu warna merah, seperti itu. Nah, kemudian juga keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya. Kemudian tidak terlalu banyak, ya, sesuatu yang diterapkan ini di lingkungan tersebut. Ya. Warga kelasnya hendaknya ikut berkontribusi. Artinya memang kita melibatkan, tidak hanya satu arah. Ya. Kalau yang tadi hukumannya satu arah, ini tidak. Ya. Kemudian keyakinan kelas itu lewat kegiatan curah pendapat. Kenapa dikatakan curah pendapat? Karena kita memunculkan keyakinan kelas atas kesepakatan bersama. Kita cari bersama di situ. Oke, ini yang mungkin pernah saya lakukan di beberapa waktu lalu. Kebetulan saya mengajar di kelas 11 ULW, ini tahun pertama di kelas 11 ULW, ya, yang sebelumnya tidak mengajar. Saya coba waktu pertama kali masuk di kelas 11 ULW, memang saya banyak memberikan motivasi kepada anak-anak bagaimana di dalam pengondisian kegiatan di sekolah, bagaimana anak-anak juga harus mewujudkan harapan cita-citanya, kemudian bagaimana anak bisa melaksanakan semua program di sekolah kita. Kemudian dari situ saya tanya juga bagaimana perasaan anak selama ini juga. Kemudian saya kaitkan dengan pembelajaran matematika, apa yang diinginkan anak dari kegiatan pembelajaran selama mungkin saya mendampingi anak-anak. Nah, kemudian dari situ saya memberikan pemahaman pentingnya itu keyakinan kelas yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya memberikan, ya, kesempatan kepada masing-masing anak itu untuk menuliskan minimal satu peraturan kelas, ya, di kertas yang saya sediakan seperti itu.
Kemudian ternyata dari yang dituliskan itu saya minta ditekankan di depan secara terbuka begitu. Kemudian dari beberapa yang ditempelkan di dinding itu ternyata ada beberapa kalimat yang sama. Ya. Sehingga dari kalimat yang sama itu diambil garis besarnya. Saya kasih pengertian kepada anak-anak apa kandungan-kandungan nilai-nilai kebajikan yang sudah dituliskan oleh dari masing-masing anak. Ternyata anak berusaha mengungkapkan banyak hal di situ, ya terkait itu ada yang bertanggung jawab, disiplin, ya kerapian, kebersihan kelas utamanya di situ banyak yang sama anak-anak. Kemudian dari situ maka akhirnya disepakati bersama, dirumuskan bersama-sama keyakinan kelas di kelas 11 LB khususnya saat pembelajaran matematika. Oke, jadi saya mengakomodir apa yang menjadi keinginan anak-anak begitu. Nah, di sini ya ini kalau di pembelajaran saya ada 6 poin di sini, Nah, di sini ini ada beberapa poin untuk keyakinan kelas di saat pembelajaran matematika. Ya saya coba. Nah, saya juga masih gambaran pada anak bagaimana kalau keyakinan kelas ini mungkin belum bisa terwujud maksimal. Yang terpenting anak-anak mau berproses di dalamnya sejauh mana tingkat keberhasilannya itu nanti, sehingga saat kita merefleksi mana yang perlu dievaluasi, mana yang perlu ditingkatkan, nanti kita cari solusi bersama begitu. Oke, ada seorang siswa yang memang akhirnya melaksanakan atau melakukan hal indisipliner, ya, sehingga apa yang perlu saya lakukan? Ya tadi saya mencoba untuk memposisikan diri saya, ya, posisi 5 motor tadi, posisi yang terakhir, ya, sebagai manajer. Dalam hal ini saya menerapkan tahapan segitiga restitusi. Ya. Apa saja di tahapan segitiga restitusi? Yaitu yang pertama adalah validasi Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Banyak hal yang sudah tersampaikan tadi sudah tersampaikan dari menstabilkan itu yang bagaimana mengkondisikan anak agar anak juga merasa tidak merasa sangat terus, karena memang bagaimana meyakinkan anak kalau mampu menyelesaikan permasalahan itu. Pasti yang pertama adalah itu, ya, memberikan keyakinan kepastian, ya, bahwa bisa lepas dari permasalahan. Yang berikutnya adalah kenapa melakukan, juga saya gali pertanyaan sehingga kita tidak langsung menyalahkan. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memberikan keyakinan bahwa anak itu mampu untuk menjadi yang lebih baik. Untuk yang perangkat terakhir di sini, karena anak setelah menyampaikan itu pasti dia akan berusaha untuk tidak melakukan lagi. Nah, ini contoh, ini hanya saja nih. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Jadi ini hanya kemarin itu ada bersama Faisal itu juga ini seperti ini, terlambat juga. Kemudian ya saya coba ini kemarin saya juga lihat ini kemarin itu juga terlambat, sehingga saya coba gali itu kenapa melakukan. Nah, ya ternyata memang alasannya satu adalah bangun kesiangan, yang kedua adalah mobilnya sepedanya mogok, sehingga dari situ pun juga berusaha untuk bisa datang lebih awal, kemudian juga berusaha untuk mempersiapkan sepedanya untuk terkondisikan. Ya. Saya juga meyakinkan bahwa kepada ini salah satu siswa ini untuk berusaha untuk lebih meyakini apa yang sudah menjadi keyakinannya bisa menjadi lebih bertanggung jawab. Ini beberapa kasus seperti ini. Nah, kalau ini hanya dokumentasi pembiasaan pagi yang sudah saya lakukan, itu mulai dari doa dan sebagainya. Ini juga setiap saya mengajar jam pertama saya lakukan. Nah, kemudian juga saat saya datang awal di sekolah itu juga saya lakukan berusaha untuk bisa menyapa anak-anak di depan pintu gerbang. Ini yang pengalaman nyata yang memang sudah saya laksanakan di kegiatan budaya positif baik di tingkat kelas ataupun di tingkat sekolah. Sehingga yang perlu dipahami juga ini yang terakhir dari saya adalah miskonsepsi bahwa ini penerapan budaya positif itu berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Ini salah Bapak Ibu. Tetap sama, budaya positif tetap harus ada konsekuensi. Namun bagaimana kita bisa memahamkan pada anak-anak.
kasih Bapak Ibu terkait dengan beberapa pemahaman saya terkait dengan beberapa materi pemahaman dan sekaligus ya yang sudah langsung saya praktekkan di SMK Negeri 1 Selo ini, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kelas. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk perhatiannya apa yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat saya sendiri ataupun Bapak Ibu semua. Terima kasih waktunya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Wahyu maupun Bu Bias, kita jadi tahu bedanya, ya. Terutama itu tadi juga antara hukuman dan sanksi, kemudian antara dengan kelas dan kesepakatan. Jadi kan yang pada tidak tahu sekarang jadi tahu. Dia malu Bu Bias, saya katakan. Perhatikan apa yang kami sampaikan kami berdua di sini sebagai bukti kami juga sebagai senjata kami mendefinisikan dan mengajak Bapak Ibu untuk terkait pelaksanaan tentang budaya positif. Baik saya atau Bu Duryasuti selaku JGP Angkatan 11 Kabupaten Boyolali di sini tidak merasa lebih pintar atau lebih baik dari Bapak Ibu, tapi tujuan dari kami yaitu adalah ingin mengajak Bapak Ibu sebagai warga sekolah di SMK Negeri 1 Selo untuk melaksanakan budaya positif yang lebih baik lagi ke depannya. Dan kita yaitu yang perlu saya garis bawahi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, terutama itu adalah hukuman dan konsekuensi. Marilah kita saling introspeksi diri. Saya harus menjadi guru seperti apa? Saya harus berada di posisi kontrol yang gimana? Mungkin dari saya itu adalah kesimpulan untuk kegiatan pada siang hari ini. Mungkin kalau dari Ibu Twihas kalau mau menambah terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini, monggo Bu Twihas sekalian bersambung dengan saya karena hari ini itu adalah kegiatan saya dan Bu Twihas dengan materi yang sama, tapi cara menyampaikannya adalah berbeda. Tapi tujuannya semuanya adalah sama untuk menjadikan sekolah kita yang adalah lebih baik lagi dan menciptakan murid-murid yang memiliki karakter yang lebih baik lagi. Mungkin dari saya itu ataukah dari Bu Twihas mau menambah atau Ibu atau mau perbuat lagi sama? Oke Bapak Ibu, kiranya itu adalah kegiatan kita hari ini sudah selesai terkait dengan diseminasi aksi nyata modul 1.4 itu adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Boyolali. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu. Saya harap kita semua sebagai warga sekolah bisa melaksanakan apa yang tadi kami berikan sharing yaitu tentang diseminasi tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan Bapak Ibu dalam kami memandu sebagai pembawa acara dan sebagai narasumber pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.